Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di Ruang Inspirasi Channel. Tambah wawasanmu dan bakar semangatmu di channel ini. Sahabat inspirasi, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang manajer yang masih muda. Baru lulus kuliah 1 tahun yang lalu. Sudah meniti karir, pernah bekerja di perbankan. Kali ini sedang menjadi manajer perumahan klaster di Kota Jember. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Sahabat inspirasi, sekarang saya sudah bersama dengan manajer muda yang berasal dari Kota Madura. Tapi kurang lengkap rasanya ketika hanya saya yang memperkenalkan. Oleh sebab itu, supaya kita saling mengenal dan kita tahu siapa beliau, saya berikan waktu untuk sahabat Suyanto untuk memberikan atau memperkenalkan dirinya beserta latar belakangnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suyanto, tapi sering dipanggil Yayan. Saya lahir dari seorang petani. Saya asli orang Madura. Kemudian menempuh pendidikan di Jember, kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember 2014, lulus 2019. Terus kemudian saya sampai sekarang ini masih berada di Jember karena kata orang Madura itu, sebelum sukses pantang pulang. Jadi kita harus membawa bekal, ketika nantinya sukses baru kita pulang. Itu prinsip orang Madura. Wah, jadi prinsip orang Madura itu Betul. ada lagunya itu. Pulang malu tak pulang rindu, pantang pulang sebelum menang. Betul. Nah, gitu ya. Sahabat inspirasi, tadi kita sudah berkenalan dengan sahabat Suyanto, tapi biasa dipanggil Yayan. Jadi kita panggil saja sahabat Yayan ya. Sahabat Yayan, sekarang ini kan sahabat Yayan sudah menjadi seorang manajer di sebuah perumahan klaster di Kota Jember. Ini seperti apa ceritanya? Lulusan Unmuh, kalau tidak salah saya baca biodatanya tadi, lulusan dari psikolog. Betul. Lulusan psikolog, terjun di properti, menjadi seorang manajer di perumahan, itu ceritanya seperti apa? Terima kasih Mas Andi. Betul. Kemudian sebenarnya sebelum jadi manajer, saya kerjanya di bank. Di bank, kemudian sudah 1 tahun. Kok tak pikir-pikir ya, kerja di, karena kan kalau orang Madura itu ketika sudah berada di kota orang lain itu setidaknya harus gimana caranya itu lebih banyak menghasilkan. Sehingga saya memutuskan untuk keluar, resign dari di bank itu, kemudian saya lari ke pekerjaan properti. Awalnya saya itu Mas Adi, jadi saya nggak langsung jadi manajer, jadi saya jadi marketing ya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang saya dipercayakan oleh pihak developer itu menjadi manajer. Terus kemudian alhamdulillah sampai sekarang ini saya megang beberapa perumahan di Jember. Kita ini karena kita ini agensi dunia properti Indo, sehingga kita itu senternya untuk megang perumahan subsidi, komersil, kemudian rumah second dan sebagainya. Nah, kita lengkap di sini Mas Adi. Alhamdulillah kita itu didorong oleh pihak teman-teman kayak semacam agensi yang lain untuk apalah namanya, saya dijadikan kepercayaan lah terhadap saya untuk mengelola perumahan tersebut. Iya, ini banyak anak-anak muda ataupun banyak orang bercita-cita untuk kerja di sebuah perbankan.
Di sahabat Yayan ini yang sudah masuk di perbankan, tetapi ditinggal dan sekarang meniti karir di properti. Apa motivasinya berani meninggalkan perbankan kemudian terjun di dunia properti? Ya, pikirannya seperti ini Mas Adi. Dulu cita-citanya memang menjadi seorang karyawan ataupun bank. Nah, tapi saya lihat jarang anak pemuda ini yang memikirnya jangka panjang. Jadi kalau misalkan saya mikirnya seperti ini. Ketika saya terjun ataupun berkarir di properti, itu aset kedepannya itu lebih cepat dan kemudian peluang usaha ataupun kedepannya itu lebih panjang Mas Adi. Sehingga gimana caranya saya itu membuktikan pada dirinya saya sendiri dulu bahwasanya kerja di properti itu luar biasa Mas Adi. Jadi yang penting saya tahu ilmunya dulu, karena pikirannya saya ketika nanti tahu ilmunya, pengetahuannya tentang perumahan seperti apa, nanti insya Allah saya akan membuka perumahan tersebut. Saya mencari peluang terlebih dahulu. Gimana caranya belajar tentang perumahan, kemudian teknik seperti apa, itu yang langkah yang harus saya pelajari terlebih dahulu. Karena kenapa? Saya itu pingin sebenarnya Mas Adi mau buka semacam developer seperti itu Mas Adi. Ya, jadi kenapa meninggalkan perbankan? Karena melihat peluang di Betul. properti ini lebih luas. Betul. Dan lebih menjanjikan begitu Lebih ya. panjang ya. Dan saya lihat dari pembicaranya sahabat Yayan tadi ada rencana untuk membuka sendiri. Betul. Rencananya mau buka di Kota Jember atau bakal pulang kampung membuka di Pulau Madura. Ini pertanyaan sangat penting ya. Ini juga karena kan kebanyakan orang-orang Madura itu kebanyakan merantau, sehingga mereka itu mungkin mau membedakan ketika nanti saya di luar kota, pastinya kan yang dilihat orang-orang itu gimana caranya kita membawa pengetahuan dari luar dibawa ke situ. Terus kemudian ya karena saya itu membuka di Madura kalau di Jember ini kayaknya sudah banyak ya pemuda yang berkarir di perumahan itu membuka sendiri setelah tahu ini. Kalau saya ini pinginnya memang mau buka di Madura, karena di Madura tersebut masih minim nih masalah developer ataupun perumahan, masih sedikit lah. Jadi secara peluangnya itu lebih besar di situ daripada di sini. Hari ini adalah hari Rabu, tepatnya tanggal 28 Oktober 2020. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Dan saya akan bertanya kepada pemuda asal Madura yang sudah sukses di dunia properti atau di kerjaannya di manajer perumahan. Sahabat Yayan, apa pesan-pesan sahabat Yayan untuk pemuda-pemuda Madura, pemuda-pemuda Indonesia dalam segi pekerjaan, usaha, ataupun menggapai cita-cita? Baik, salam pemuda, salam. Baik, terima kasih Mas Padi atas pertanyaan ini, luar biasa ya. Kebetulan hari ini adalah hari memperingati Sumpah Pemuda yang setidaknya bagi pemuda jangan sampai kita itu malas terus gak semangat, karena generasi muda selanjutnya adalah aset negara kita, aset Indonesia. Bagaimana caranya Indonesia ini tanpa pemuda, tanpa inovasi pemuda, maka Indonesia itu ada di tangan kami. Maka itu harapan saya itu gimana caranya pemuda itu selalu memberikan kontribusi baik usaha dan lain sebagainya. Karena kalau melihat dari sekarang ini, pemuda ini kebanyakan malas-malesan, kemudian tujuannya nggak hidup, itu bukan pemuda. Saya pikirnya seperti ini Mas Adi. Masa kita itu kalah sama orang yang sudah tua, yang selalu memberikan kesemangatan ya terhadap pemuda itu dengan memberikan energi yang luar biasa. Nah, khususnya untuk pemuda selanjutnya, mari kita benahi, selalu memberikan kontribusi, selalu semangat, terus kemudian selalu memberikan ide yang bagus terhadap generasi muda yang selanjutnya. Intinya kita harus berusaha
pantang menyerah, kemudian selalu berusaha. Apapun yang terjadi, itulah yang dinamakan pemuda. Gagal pun tetap usaha, karena tanpa kegagalan pasti pemuda ini memberikan kesemangatan. Intinya kita harus berusaha, gagal lagi coba, terus selalu mencoba, sehingga kita menemukan titik kesuksesan. Di situlah namanya pemuda. Luar biasa sekali inspirasi, motivasi dari sahabat Yayan ini. Intinya pemuda harus selalu bersemangat, harus selalu berusaha. Ketika gagal kita harus bangkit lagi. Betul. Seperti yang Bung Karno pesankan untuk anak-anak muda Indonesia, berikan aku 10 anak muda, maka akan kuguncangkan dunia. Apalagi jika kita semua pemuda punya semangat, punya inovasi, punya edukasi, punya ide-ide yang luar biasa, kita bisa mengguncangkan dunia dan kita bisa membanggakan Indonesia ke depannya. Terutama kita harus membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan lingkungan. Itu sahabat Yayan ya. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bincang-bincang saya bersama seorang manajer muda yang berasal dari Kota Madura bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih semangat lagi, lebih berusaha lagi, lebih belajar lagi, dan lebih bekerja keras lagi untuk sukses di usia muda. Terima kasih atas waktunya sahabat Yayan. Sama-sama Mas Hadi ya. Terima kasih banyak juga Mas Hadi. Salam inspirasi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Salam pemuda, salam inspirasi, bangkit Indonesia maju.